wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih lagi Penyayang, segala puji hanya milik Allah semata yang tentunya telah memberikan dan membawa manusia kepada kebaikan. Salawat dan salam semoga dapat dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pemimpin umat Islam, beserta salawat dan salam kepada sahabat-sahabat beliau yang merupakan sumber ilmu pengetahuan dan hikmah. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 10 Padang, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, Majelis Guru dan Pegawai Tata Usaha yang berbahagia. Hari ini merupakan hari yang istimewa bagi kita bersama. Kali pertama barangkali yang tidak merupakan pimpinan memberikan satu praktek baik kepada kita. Yang akan memberikan praktek baik kepada kita hari ini adalah Bapak Zul Endri dengan programnya adalah program berbagi aksi nyata budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita melanjutkan pada materi, kita dengarkan dahulu untuk acara pembuka sambutan dari Kepala SMA Negeri 10 Padang, Bapak Muhammad Isra Endri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir pada kesempatan ini, kita mengenalkan Haji Mimpi Pak El untuk tampil ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini kita bisa hadir sejenak bersama dengan CGP kita yang akan memaparkan beberapa program yang telah beliau pelajari selama pelatihan. Mudah-mudahan menambah kesadaran itu kita semua. Salam dan salam dari kita Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian Pak M sebagai CGP yang akan memaparkan persoalan-persoalan yang sudah pelajari. Pertama saya juga terima kasih kepada Pak M, Bapak Ibu semua telah meluangkan waktunya mungkin sejenak beberapa 1 jam ya. Artinya Bapak Ibu, mari kita luangkan waktu kita sejenak, karena yang akan disampaikan nanti memang berkaitan erat dengan proses pembelajaran dan pembelajaran kita di kelas, yaitu masalah budaya positif. Artinya Bapak Ibu, hal ini bukanlah sesuatu yang baru buat kita semua. Kita sebagai guru sudah kenal semuanya itu apa budaya positif. Artinya semua yang baik-baik yang berhubungan dengan proses pembelajaran, berhubungan dengan karakter anak, termasuk gaya mengajar kita, itu semuanya adalah budaya-budaya positif yang perlu kita lestarikan dan kita kembangkan. Jadi Bapak Ibu, pertama kita minta waktunya Bapak Ibu, walaupun kita mungkin hari ini sedikit meninggalkan anak di kelas untuk kita ada 1 jam pelajaran, tapi mari kita simak tampilan daripada ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu akan menambah semangat dan motivasi Bapak Ibu untuk tampil di kelas. Karena memang kita perlu juga pendengaran-pendengaran Bapak Ibu. Sampai kita memberikan narasumber dari luar pada saat kontek-kontek. Tapi hari ini kita menampilkan CGP kita Bapak Ibu.
Karena apa yang telah Pak M pelajari tentu Bapak Ibu harus ada yang bahas kepada kita semua. Artinya itulah peran CPP. Mudah-mudahan nanti tidak sudah menjadi guru penggerak sebenarnya, insyaallah nanti Desember. Tentu banyak hal-hal penting atau ilmu baru yang didapatkan oleh Pak M serta teman lain yang juga perlu berbagi dengan kita semua. Karena kita yakin sekali Bapak Ibu, pelatihan-pelatihan ilmu-ilmu yang diperoleh di dalam pelatihan sekolah penggerak itu memang sangat banyak sekali Bapak Ibu dan sangat bernilai positif, bermanfaat untuk kita semua. Terutama bagi kita yang tidak ikut sebagai belum punya kesempatan sebagai guru penggerak. Maka kesempatan buat kita semua belajar berbagi dengan kawan-kawan kita yang sudah lebih duluan mendapatkan kesempatan sebagai guru penggerak. Dan mari kita ikuti bersama-sama, mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua Bapak Ibu dan bisa menjadi bahan rujukan juga buat Bapak Ibu nanti pada saat menjadi. Saya ingin sekali Bapak Ibu ini bukan sesuatu yang baru, semuanya sudah kita pelajari semua, tapi mungkin teknik, metode dan sebagainya yang diperbanyak. Dan mari kita ikuti bersama Bapak Ibu dengan serius, dengan penuh semangat, sehingga dapat kita semua. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Pak M mohon maaf tidak bisa didampingi, dan juga saya dengan apa dengan KKS. Dan demikian saja Bapak Ibu, mari kita ikuti bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu. Ya, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ihsan. Bapak Ibu demikian tadi sampaikan dari Bapak Kepala Sekolah yang tentu ini sudah secara resmi kita melakukan kegiatan seminar tentang program rehabilitasi nyata budaya positif hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai acara, yuk kita lihat dulu siapa sih sebenarnya narasumber kita ini nanti. Dan kita lihat dulu juga biodatanya. Ini biodatanya. Biodatanya. Sebelum kita mulai, sekali lagi Bapak Ibu yang masih berada di belakang, silakan pindah dulu ke depan. Di meja di depan masih ada yang kosong, boleh diisi dari yang di depan ya. Nama Zul Emri diberikan oleh orang tua sejak dari tahun 76 yang lalu, tanggal 14 Juli. Kalau ada yang pengen kayaknya ini sudah mati pajak nggak bisa ya. Alamat di Komplek Harmoni Blok B nomor 8 Gadok Tuggelito. Pak M tinggal di THT Bapak Ibu Tuggelito. Dan nomor kontak yang bisa Bapak Ibu hubungi manakala dengan materi ini sangat menarik dan Bapak Ibu ingin membawanya ke MGEP Bapak Ibu misalnya boleh menghubungi nomor 0813481932 dan riwayat pendidikannya SD tahun 1988 kami SMP MTSN di Kamang tahun 1991. Kalau di Kamang itu kuliah dan SMA beliau di SMA Negeri Antik Sanjon tahun 1994 menjadi guru Bapak. Perguruan tinggi Universitas Negeri Padang tahun 2002. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita sambut Bapak Zul Emri dengan tepuk tangan yang luar biasa. Silakan. Bapak Ibu, kita biarkan Pak M ini Bapak Ibu sudah langsung. Jangan tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari Jumat yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka berbagi ilmu yang telah kami pelajari selama mengikuti pelatihan walaupun pelatihan itu belum selesai. Salam dan salam buat kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah Negeri 10 Padang, Ibu Wakil Guru Kulum,
ibu bapak guru, ibu bapak wakil kepala sekolah, beserta ibu bapak majelis guru. Pertama sekali izinkanlah saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam rangka berbagi aksi nyata tentang budaya positif. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Ibu Wakil Guru dan Bapak Ibu Wakil yang telah memfasilitasi saya, memberikan izin kepada saya untuk tampil di sini bersama bapak-bapak dan ibu semuanya. Teristimewa ucapan terima kasih kepada bapak ibu hadirin yang berbahagia. Berdiri saya di sini bukannya ingin mengajar, tapi hanya ingin berbagi. Kalau mengajar mungkin ya seperti kata ibu kita moderator kita, sewaktu saya tamat SD juga telah tamat SMA. Sewaktu saya masuk kuliah beliau telah jadi guru. Jadi rasanya tidak pantas kalau saya menyatakan saya akan memberikan materi. Tapi di sini kita hanya akan berbagi. Mudah-mudahan dengan berbagi ini nanti ada hikmahnya untuk kita, ada manfaatnya untuk kita dalam menjalankan tugas kita sehari-hari dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Bapak Ibu yang kami hormati, baiklah, adapun yang akan menjadi tema kita pada hari ini adalah tentang budaya positif. Nah, kalau kita ambil kata budaya ini, budaya ini satu semacam kebiasaan yang berlaku. Ada istiadat, ada budaya yang ada tulis, ada yang tidak tertulis. Nah, kalau budaya di sekolah mungkin ada aturan-aturan tertulis yang kita bikin. Nah, di sini kita akan berbicara tentang budaya positif dalam rangka menjalankan tugas kita menjadi guru, menjadi pendidik, dalam rangka mengantarkan anak didik kita mencapai keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam belajar. Kenapa dikatakan bahagia? Kenapa dikatakan selamat? Kenapa dikatakan bahagia? Sejahtera. Inilah filosofi belajar yang saya Dewantara. Bahwa tujuan kita adalah membahagiakan murid. Murid kita harus bahagia. Soalnya kenapa? Orang yang bahagia itu akan senang dalam hidupnya. Orang yang bahagia itu akan mandiri. Dalam konsepnya nanti anak murid kita mandiri, mereka akan mampu belajar dengan semangat, dengan bimbingan kita, mampu mencapai kesuksesan mereka, mampu menjadi siswa yang berbudi pekerti luhur. Oke, selanjutnya kita lihat di sini apa itu budaya positif. Budaya positif yaitu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Berbudaya positif di sekolah dapat dimulai dari lingkungan kelas yang positif. Jadi kalau kita berbicara mulai itu harus kita mulai dari kelas. Atau kalau secara umum bisa kita sebutkan mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang. Jadi jangan ditunda-tunda. Oke, itu adalah budaya positif. Jadi budaya positif itu bisa kita ciptakan bermulai dari diri, terutama dalam diri peserta didik kita di dalam kelas. Oke. Nah, baiklah Bapak Ibu semua, adapun yang meliputi materi tentang budaya positif itu, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Mudah-mudahan ini bisa kita sampaikan dalam waktu 1 jam. Baiklah, kita lihat yang pertama. Perubahan paradigma belajar. Selama ini kita belajar berbagai macam kurikulum. Kalau saya mungkin dari kurikulum 76. Ada kurikulum 76 dulu yang ujian, ada kurikulum CPSA, kurikulum KTSP, kurikulum 13, KBK, dan sekarang implementasi kurikulum merdeka. Nah, kebanyakan dari kita
seberapa besar pun perubahan kurikulum, yang namun cara belajar kita dan cara belajar kita tidak jauh perbedaan. Nah, sekarang kita akan melihat perubahan paradigma belajar. Nah, selama ini kita belajar itu atau kita memberikan materi kepada anak itu teacher centris, artinya berpusat kepada guru yang merancang MPP, guru yang merancang rencana pelajaran. Kemudian kita memberikan materi kepada anak. Si anak harus mampu mencapai TK dan tujuan institusional yang harus kita bikin. Kalau tidak batas KM, artinya mereka tidak tuntas. Nah, sekarang mari kita ubah paradigma kita dari konseptual menjadi kontekstual. Artinya kita dulu memberikan konsep, sekarang kita lihat konteksnya bagaimana si siswa kita itu, apa sih yang harus kita berikan. Kalau teori belajarnya begini, siswanya begini, bagaimana? Kalau siswanya kok lebih suka berjalan-jalan daripada dulu memperhatikan, bagaimana? Ini yang harus kita ubah dari berdasarkan dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Stimulus respon itu kan ada rancangan dan jawaban. Stimulus ada stimulus, kita kemudian memberikan respon terhadap anak itu. Atau kita yang memberikan stimulus, kita minta siswa yang memberikan respon. Nah, sekarang mari kita ubah menjadi teori kontrol. Teori kontrol itu mana? Kita melayani anak itu sesuai dengan kodratnya. Jadi kalau kita berbicara kodrat, kalau menurut Ki Gawantara itu kan anak itu ada kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya apa? Seperti di tempat tinggal, budaya di sekitar mereka, termasuk bakat dan minat yang mereka bawa. Kodrat zamannya apa? Kodrat zamannya itu perkembangan seperti sekarang. Di mana bisa kita dapat bandingkan? Kalau zaman dulu kita belajar itu mungkin kurang motivasi ya. Artinya kurang motivasi dari luar. Abu tak kenal jago dulu belajar. Ayah Abu tak pernah mengecek PR Abu. Tak pernah menanyakan tugas Abu di mana. Tapi kalau Abu nak juara ada jerang. Pak Pandian ini, saya masih ingat ya. Saya bukan yang menurut apa dulu Bapak Ibu. Saya masih ingat bagaimana bahagia ayah saya ketika saya pertama dulu ambil rapor di 1 SD, masuk NDSN, ambil rapor semester pertama. Waktu itu kan sama seperti kita dipanggil, tapi dipanggil orang tua, bukan kita yang dipanggil ke depan. Betapa panggilannya ya saya karena saya dipanggil karena saya dapat ranking juara 1 di kelas saya. Itu pokoknya seperti ini, gak sekarang lupa tak sedang kayak gitu. Nah, itu saya masih ingat betapa gembiranya beliau, bahwa bahagianya beliau. Kemudian 3 tahun berikutnya, saya melihat kembali wajah ayah saya yang kecewa. Ketika saya pertama kali di dalam hidup saya setelah sekolah mendapatkan angka merah di rapor, itu pada waktu kelas 1 SMA. Tapi ada yang fisika, kok limo warna. Nah, limo ya, itu kegagalan pertama saya di dalam selama saya. Itu pertama dan satu-satunya, yang terakhir nilai merah di dalam rapor selama saya sekolah. Tapi ada yang fisika kok limo. Jadi ayah nggak sok ya, kok pergi kelas satu terempar di situ besar. Jadi yang ayah itu mengatakan anaknya perhatian, tahu-tahu tiba di sekolah persaingan itu semakin luas. Akhirnya nampaklah kekecewaan di wajah beliau. Dan nah sekarang kalau motivasi diberikan kepada anak, mungkin orang tua lebih memotivasi anak daripada anak sendiri untuk belajar. Dan inilah yang perlu kita ubah dalam paradigma belajar kita nanti. Bagaimana anak itu mempunyai motivasi yang ada dalam dirinya, motivasi intrinsik yang menyadari bahwa belajar itu untuk dia, untuk masa depannya, inilah yang harus kita bina. Seberapa besar pun motivasi kita memberikan motivasi kepada anak, kalau anak itu sendiri tidak ada motivasi dalam dirinya, semuanya itu tidak akan berhasil dengan baik. Nah, di sini ada pengalaman pribadi saya Bapak Ibu. Jujur ya, jujur sewaktu akan mengikuti program CGP ini, saya merasa khawatir. Ini kalau dia mau olah kayak gitu. Kalau CGP orang, ada nomor badannya dulu 10 kilo bagai di CGP kok. Ada nama bapak di rumah sakit bagai. Tapi alhamdulillah, ambo badan nomor stabil seperti ini.
Kok namun tidak menanggung tanggung begitu. Jadi ada kebingungan, kekhawatiran dalam diri saya, terutama saya mempunyai kemampuan yang rendah di bidang IT. Sebab semuanya menggunakan IT. Siapakah yang memotivasi saya yang terbesar adalah Bapak Muhammad Isa, Bapak Kepala Sekolah kita. Beliau memotivasi terus. Akhirnya saya beranikan akhirnya saya untuk ikut seleksi dalam program didik ini. Alhamdulillah dalam beberapa seleksi, yang pertama gagal, yang kedua alhamdulillah berhasil. Sewaktu perjalanan dengan fasilitator itu juga gagal dengan saya masih bimbang, masih takut. Akhirnya saya diberikan penguatan oleh fasilitator, diberikan penguatan oleh pengusaha praktik saya, dan alhamdulillah telah berjalan lebih kurang 30% sekarang kegiatannya, alhamdulillah bisa saya ikuti dengan baik. Sehingga apa? Sehingga motivasi yang tadinya dari kepala sekolah dari Bapak Isa yang begitu kuat berubah menjadi kemauan yang begitu kuat dalam diri saya. Sehingga kadang-kadang lampuna kami ke orang berjual itu karena telagaan boleh. Abi dulu langsung keluar. Ini lawan mau coba. Abi dulu saya coba langsung keluar. Ada semacam kerinduan kita, ada semacam motivasi kita untuk terus mengikuti kisah ini. Makanya setiap saya bertemu dengan teman-teman, dengan bapak ibu, dengan adik-adik, saya selalu motivasi. Satu lah, sangat merubah paradigma berpikir kita, sangat merubah konsep kita dalam mengajar. Jadi itulah. Jadi inilah perubahan paradigma dalam belajar. Berubah antara pergeseran antara stimulus menjadi teori kontrol. Oke, kalau kita lihat ya, kita kembali merujuk kepada teori gajah Nusantara bahwa sebenarnya kita ini dulu ini sama dengan petani. Jadi saya kok kenapa petani? Petani itu kan tugasnya menanam. Dia tanam satu tanaman, dia tanam jagung. Apa tugasnya? Adalah merawat jagung, memupuk, hindarkan dari hama, hindarkan dari jamur, kasih makannya yang cukup. Akhirnya apa? Akhirnya menghasilkan buah yang bagus. Begitu juga kita sebagai guru. Sudah kita hanya menyalurkan anak itu. Sebab anak itu telah tumbuh dengan kodratnya. Kalau ada teori zaman dulu yang mengatakan anak itu kertas putih, kita akan mengisi apa yang isi di kertas itu. Ini mungkin kalau dalam teori agama mungkin bisa kita bawakan bahwa anak itu lahir seperti kertas putih yang belum diisi. Artinya anak itu suci, bersih. Kita orang tuanya yang akan mengisi apakah dengan tinta hitam, tinta merah, tinta hijau. Nah, sementara teori dalam berteori anak itu lahir ke dunia telah membawa garis-garis yang samar. Artinya apa garis yang samar itu? Sudah ada catatan-catatan dia, bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya. Tugas kita apa? Tugas kita sebagai guru adalah menyebarkan garis-garis yang samar tadi. Kita perjelas. Kalau pakainya matematik, kita perjelas matematiknya. Kalau pakainya seni, Pak El nanti akan menyelesaikannya itu. Kalau pakainya menyanyi, Ulis nanti akan menyelesaikan. Kalau pakainya bidang puisi, sastra mungkin Bu Nina nanti akan menyelesaikannya. Jadi kita anak itu multi talent. Jadi jarang anak yang memiliki kecerdasan semua mapel yang kita berikan. Jadi saat waktu elaborasi dengan narasumber dari Malang yang dimana Pak Suyono namanya pada itu, kemudian beliau guru IPA, guru SMP dulu asalnya. Jadi Pak Suyono itu mengatakan, saya menyadari anak di dalam kelas saya itu berbeda, kemampuannya berbeda-beda, sehingga mereka yang memiliki kemauan yang bagus dalam belajar IPA ikut pelajaran saya, hadir dalam kelas, tapi mereka tidak lancar juga. Saya ikhlas saja mereka di PK 6, gitu kata beliau. Sebab kenapa? Anak itu tidak akan hidup, tidak akan gagal hidupnya kalau dia tidak menguasai IPA. Itu konsep yang saya pikir, yang beliau tanamkan kepada kami. Artinya apa? Kita kembangkan anak sesuai dengan garis samar yang mereka bawa tadi. Oke, lanjut aja. Kemudian dalam pendekatan di sekolah dalam belajar kita melakukan disiplin positif.
Disiplin ini perlu ya Bapak Ibu ya. Perlu Bapak Ibu? Perlu. Kalau tidak disiplin apa jadinya? Amburadul. Amburadul ya Pak ya. Amburadul, tidak sukses. Kalau saya menjadikan contoh disiplin ini kepada anak-anak adalah seperti tentara pradugas. Saya pernah melihat tentara pradugas. Pradugas itu istilahnya latihan latihan parang. Ngeri loh Bapak Ibu. Latihannya berlokasi di kayu tanam. Bapak sampai tahu bro, aku ada pemantauan latihan waktu itu. Kebetulan sebelum menjadi guru dulu, aku pernah menjadi armada truk mengangkat kelai dan lain dalam. Jadi tentara itu mau cenderung tuh dari batalion air bawah kayak kayu tanam. Jika tiba di tanam di kita dulu dan tertidur itu, tapi tidak itu sudah 4 bulan atas itu. Akhirnya kami cerita lah dengan komandan yang di depan. Akhirnya saya pun tertarik melihat bagaimana latihan mereka itu. Kedisiplinan mereka latihan itu, mereka akan merayap di suatu tanah, merayap dengan ketinggian tertentu. Ketinggian tertentu di atas ketinggian itu akan melayang tembakan dengan peluru tajam. Kalau tahan cek saja kepalanya tak sesenti, tak kuat kan dia. Begitulah kerasnya disiplin di dunia kita. Apakah di sekolah kita dapatkan seperti itu? Tentu tidak seketat itu. Tapi harus kita yakini bahwa kata disiplin adalah kunci sukses belajar. Disiplin mereka membuat tugas, disiplin mereka datang ke sekolah, disiplin mereka dalam belajar. Nah, pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga bisa mereka berperilaku dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan yang universal. Apa perbedaannya dengan pelaksanaan kita selama ini? Perbedaannya yang saya lihat adalah bahwa kita di sini menetapkan lewat mekanisme. Ada penghargaan dan hukuman. Nah, sebenarnya hukuman ini dan ada juga perlunya. Ada, bukan tidak boleh. Ada punishment-nya, ada konsekuensinya, perlu. Sebab sebuah disiplin, sebuah aturan, kalau tidak ada konsekuensinya, disiplin tidak akan berjalan dengan baik. Tapi di sini kita akan mengarahkan anak kita, akan membiasakan mereka berdisiplin positif dengan cara menyadarkan mereka bahwa mereka harus berdisiplin dengan baik. Terutama dalam pelanggaran, nanti kita akan membuat video nanti tentang ada yang namanya teori kontrol, nanti bagaimana si anak itu sadar bahwa dia memang melanggar peraturan. Nanti ada sesinya nanti kita membuat video. Oke, kita kemudian berkaitan dengan disiplin tadi, dengan kemampuan belajar tadi, dengan motivasi tadi, yaitu kita akan menemukan motivasi intrinsik dalam diri anak. Motivasi intrinsik itu apa? Motivasi yang timbul dalam diri. Adakah kita melihat anak yang ingin untuk menjadi tentara? Ada. Adakah anak yang ingin untuk jadi dokter? Ada. Ada yang ingin untuk jadi guru? Ada. Itu motivasi intrinsik yang ada dalam diri mereka. Dengan motivasi itu mereka akan berusaha sekuat tenaga mereka seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Nah, hal ini akan timbul karena itu motivasi itu karena keinginan satu tujuan yang akan dicapai, karena itu merupakan satu kesenangan mereka, karena itu satu hobi mereka akan ikut itu. Contoh, kemarin banyak anak awak yang bayi menonton, itu motivasinya intrinsik. Tidak ada yang intrinsik. Oh, Pak Em menyuruh, tidak ada. Pak Em tidak ada menyuruh. Misi tidak ada menyuruh, misalnya tidak ada menyuruh. Tapi keinginan dalam diri mereka. Mereka akan menggunakan uang mereka untuk beli tiket. Mereka akan korbankan untuk belajar mereka. Tidak menunggu mereka. Bahkan kemarin itu ada yang tidak, yang harus jalan tidak ada. Banyak yang kemarin. Jadi karena motivasi yang tumbuh dalam diri mereka ingin mendirikan pertandingan BBL antara SMA 10 dan SMA DB, sehingga mereka mau mengorbankan apapun. Begitu juga dalam belajar. Kalau seandainya tumbuh motivasi intrinsik dalam diri anak, mereka akan mengorbankan apa saja untuk belajar mereka.
Ini sama dengan motivasi kita dulu di Boci. Awal dulu awal lanjut punya sekolah anak. Lah aku Sarawak SD mau macam tu, mau belakang nak macam maju. Saya pada tu masih anak-anak kan ada maju baik. Sarawak macam tu, kalau tu. Yang mana macam tu? Sarawak tu sampai, pernah sekolah ada dalam kelas lah belum juga. Ada sih, aku kan tumbuk jamaah untuk belakangan pakainya sih dia. Kita tetap belajar, kita tetap pergi ke sekolah karena motivasi yang benar bagi kita. Ada lagi motivasi intrinsik seperti cerita saya tadi, yang awalnya diawali oleh motivasi ekstrinsik, akhirnya setelah kita ikuti akan tumbuh motivasi intrinsik dalam diri kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa menumbuhkan motivasi ini dalam diri anak? Kita kembali tinjau tujuan mereka belajar. Kita kembali perjelas tujuan mereka belajar. Apa yang ingin mereka capai? Apa yang mereka cita-citakan? Dan kini kau saja setelah donasi juga kan banyak salah kaprah. Di sekolah di rumah dekat sekolah, aja sama dia SMK. SMK aja di SMK 1 di Kalawida, rumah aku di Jati. Sekolah itu dekat sekolah ke SMA 11, SMA 10 salah. Apa yang terjadi? Tidak banyak kasus di kami itu di BK. Awak sudah ini SMK Pak, kurang lagi dia ke SMK. Sementara ribuan orang antri mengusir SMA 10. Ini dah punya kesempatan, ternyata dia mau ke yang lain. Motivasi tidak ada. Datangnya ke sekolah pagi, berhenti di kedai. Biko jangan sampai pulang loh. Kenapa? Karena motivasi, tidak ada motivasi. Hanya motivasi ekstrinsik dari orang tua, sementara dia sendiri tidak ada motivasi untuk belajar. Apa jadinya? Akhirnya anak seperti itu, kalau tadinya setahun gagal, tadinya kadang-kadang 6 bulan berhenti. Saya masih ingat loh, waktu itu kami dengan Pak Dedi, di awal pertama sistem zonasi di SMA 10 Padang, biasanya untuk SMA 10 itu biasa untuk Ferrari, otomatik, gas kencang, bawa untuk kita supir dalam bulan 6, gigi manual maksud gigi payah, angkat ke bandar menjual. Saya itu ada roda dan tiga, ada dashboard kalape, sehingga pada waktu itu siswa yang dari jalur zonasi ini tidak mampu mengikuti tren yang telah berlaku selama ini. Kami itu tidak salah. Kenapa? Kami biasanya seperti itu. Kami biasanya menghadapi siswa-siswa yang kacang-kacang, yang cuma kalau tinggalkan kelas itu mereka tetap belajar. Akhirnya 7 orang mengundurkan diri dengan sendirinya. Tidak tahu udah masuk ke SMA 10 semua. Itu tahun pertama itu lagi. Masih ingat kan? Akhirnya setelah kenaikan kelas tinggal 7 orang lah. Iya. 7 orang lebih nggak ada. Akhirnya satu lokal di tahun pertama zonasi itu tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan itu tersebut. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar. Biasanya sekolah, ya maaf, kita bukan mengerjakan sekolah ya. Biasanya sekolah di Tarsis, besok pagi kerja 2 jam cabut, yang 2 pulang. Di Bukit Barisan, di Pagai, ya sampai di sekolah dulu besok terkejut, begini rupanya belajar di sekolah dulu. Tidak mampu mereka ikuti, sehingga motivasinya tidak ada tadi, semakin lemah, sehingga akhirnya habis motivasi mereka. Kalau habis motivasi, saya mau contoh kalian dari sini. Jadi enggak banyak lagi saya boleh. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam diri murid, dalam berbudaya yang positif ini, kita harus menyadari, memahami kebutuhan dasar yang ada dalam diri murid. Kalau berbicara tentang kebutuhan ini, kebutuhan itu banyak para pakar yang melakukan. Ini di dalam konsepnya ini kita mengambil kebutuhan dasar dari Maslow. Kalau acara Abraham Maslow pelajaran begitu. Kalau Abraham Maslow membagi kebutuhan itu menjadi piramida kebutuhan. Kalau sini ada hampir mirip nanti, di mana pendekatan mendidik murid yang bertujuan untuk pertumbuhan bimbing
untuk meningkatkan kepercayaan diri sehingga bisa berlaku dan berkembang pendidikan universal. Artinya dengan kebutuhan dasar ini kita bisa melihat perilaku mereka, kita bisa memahami keadaan mereka, kenapa bisa timbul siswa itu kok terlambat datang, kok tidak mau menjadi tugas, kok tidak mau bikin begini, bagaimana. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia. Kalau menurut pelajaran kami di kampus dulu ada kebutuhan apa Maslow, boleh kita lihat nanti segitiga kebutuhan. Ada kebutuhan dasar, kasih sayang, dihargai, rasa aman, dan yang kelima aktualisasi diri. Kalau aktualisasi diri itu tergantung bagaimana kita belajar disesatkan diri kita, dan itulah kebutuhan yang paling mahal. Nah, kalau di sini di teori ini, di dalam dosen ini ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk kasih sayang, kebutuhan untuk pengakuan atas kemampuannya, ada kebutuhan akan kebebasan, ada kebutuhan akan kesenangan. Nah, kita di sini berilustrasi, ya. Kita ambil ada seorang siswa namanya si Udin. Si Udin itu anaknya galete. Jadi si Udin itu jam istirahat, orangnya lapar dia tidak punya bekal. Sementara uang ada dia kurang kayaknya, tapi nggak ada bagiannya merokok. Wah, jadi namanya merokok, wah. Saya nggak ambil intinya. Mana si Udin itu, pokoknya kemudian pikir dia ambil bekal kawannya coba uji. Oh, jadi ini punya saya bu. Diambilnya, guru pikir karena tidak memperhatikan betulnya. Ini punya sedikit juga yang ambilnya. Untuk apa sih dia mengambil bekal itu? Untuk makan hidup. Makanlah punya nama tinggal. Jadi perlulah kenyang. Kita bertahan saya hidup satu hari ini dengan kenyang perut saya sekarang ini. Itulah motivasi si Udin mengambil makanan. Kemudian si Udin ini ketahuan. Udin baku ambil makanan orang. Udin berkilah. Lapar. Wadah binti warna wah. Binti dari orang mewah. Dado dari ibu. Saya itu ibu guru pikir dong. Ibu di sini enggak. Bapak aku lah sedih kok. Udin bisa jadi kerja enggak. Atau ganti lah makanan kawan kok. Sehingga kosong-kosong kamu sedih kok. Dia kasih ke Udin. Kemudian apa yang dia kasih Udin? Kemudian kasih sayang. Kemudian si Udin itu ternyata bangga. Kalau mau nyari kalau ikan ikan saya sehingga kalau ada yang takut ini diambilnya karena teman-teman yang bagasa dan nanti mengang kan itu selarannya itu apa kebutuhan yang benar si Udin? Kebutuhan akan mengakuan dirinya bahwa dia itu berkuasa, dia itu mampu. Kemudian kita beranjak kebutuhan akan pihak. Si Udin punya pilihan. Kalau dia ambilnya makanan kawanku, paruhnya kenyang. Kalau tidak diambilnya, paruhnya lapar. Sementara dia punya alternatif lain. Bisakah dia membalik rokok? Di badannya kawan dia lebih memilih rokok daripada membeli makanan, sehingga dia akan melakukan tindakan yang tidak terpuji dengan mengambil bekal kawannya tadi. Yang terakhir, yang kedua, kebutuhan akan kesenangan. Ternyata si Udin itu saking senangnya, mau tidak kawannya berhati sedih makannya dia, parah si Udin ada katanya hati yang kan, dan dia makanan dia kalah. Apa yang kebutuhan yang diambil oleh si Udin? Kebutuhan akan kesenangan. Nah, dalam memposisikan diri kita sebagai pendidik, kita harus mampu memahami kebutuhan anak ini sebelum memberikan tindakan kepada mereka. Ya, SMS ini ya. Oke, ini tentang teori kebutuhan dasar manusia.
Nah, kalau kita kaji lagi bagaimana kebutuhan menurut apa-apa semua itu, yang paling atas ini adalah kebutuhan organisasi diri ya. Pada prinsipnya bersama lah dengan ini, tapi ada satu kebutuhan yang paling tinggi, itu kebutuhan organisasi diri. Kenapa si Udin amat pengen lagi Gunung Merapi, sementara bahaya Gunung Merapi tidak dihiraukannya dalam rangka apa? Dalam rangka kesenangan, dalam rangka membahagiakan dirinya, dalam rangka mengekspresikan bakat dia. Ya tidak dikira apa-apa. Itulah kemudian aktualisasi diri mereka yang mereka peduli. Orang pernah protes kepada saya, Bapak memancing dia. Saya cuma memancing ikan, bukan memancing kebutuhan. Ya, saya cuma menipu ikan, bukan menipu orang. Katanya. Loh, kenapa Bapak mau beli pancing yang harganya mahal? Kan ada pancing yang murah. Itulah aktualisasi diri saya. Ketika saya tampil memancing, akan bukan saya percaya diri saya dengan berarti saya yang lebih bagus dibandingkan berarti biasa. Oke, lanjut ya. Nah, inilah intinya dari budaya positif yang akan kita bicarakan pada hari ini. Di mana dalam beberapa disiplin itu kita mempunyai posisi kontrol. Dalam melayani siswa kita mempunyai posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? Ada 5 posisi kontrol yang harus kita laksanakan dalam melayani siswa kita di sekolah. Yang pertama, kita berperan sebagai pendukung. Jadi di dalam posisi ini kita akan melakukan konsekuensi atas peraturan yang telah kita buat. Misalnya, Udin, kamu terlambat. Iya Pak. Karena kamu terlambat, kamu bapak hukum lari 3 kali lapangan. Bagaimana kasih Udin menanggapi hal itu? Karena dia takut ya Pak yang mengenal suara, larinya 3 kali lapangan. Sasa mau segini mau, sasa ya. Besoknya balik, dia terlambat itu sudah besok dia mau beli lagi siapa yang lain. Artinya mereka akan berubah karena menghindari hukuman mereka itu. Jadi motivasi yang dibuat dalam diri mereka adalah motivasi ekstrinsik karena takut dia PM. Kalau ada PM lah. Banyak dia. Nah, itu posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Di mana siswa yang akan kita disiplinkan dengan pelanggaran mereka, kita membuat diri mereka bersalah. Misal, si Udin tadi terlambat. Berapa kamu terlambat nih? Ibu juga marah kepada sekolah. Kasihan ibu sama ibu. Sehingga ibu dimarahin di perasaan itu terus. Ini karena kamu terus ini. Ini si anak itu bersalah. Salah enggak? Kalau waktu ada beramu tuan, ibu yang pikir itu dia ke sekolah. Habis itu berubah. Karena kasihan dengan ibunya ini, dia datang lagi terlambat. Tapi kalau ibunya nggak ada, kalau sampai sini nggak ada, kamu ulang lagi. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman, di mana kita memperhatikan siswa yang ingin kita disiplin ini sebagai teman. Misalnya, itu sering saya lakukan itu. Kadang saya berkomunikasi dengan siswa, bro, nah tadi kamu masuk keluar kayak gini, biar kita keren ya. Jadi seperti kita berbicara dengan teman, tapi tujuan kita adalah untuk mendisiplinkan mereka. Siswa tadi karena di perlakuan ada musuh itu, ya Pak. Maka kayak ini maksudnya. Tapi bisa tindak sopo, ya guru itu lain. Perlaku itu akan berulang kembali. Demikian juga dengan sebagai pengamat. Kita mengamati mereka,
kita berbicara kepada mereka dengan agak berhibah, kemudian apa, wah itu dalam video bahwa kata awak julai. Ini mau berbicara dalam video apa? Habis itu dinolak sebagai manajer, di mana sebagai manajer ini dulu akan mendapatkan fungsi sebagai manajerial, di mana dia akan mengidentifikasi kesalahan anak, mengajak anak itu menjalani ibadah itu salah, dan kemudian memberikan solusi terhadap kesalahan yang diberikan. Oke, nah ini adalah sebuah video tentang penerapan posisi kontrol. Ini bisa kita dengar sama ya. Jadi ini sebenarnya selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. mikir ya. Dasar malas. Gak mau capek sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Kan dia bilang, Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus di lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawabnya. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. lebih tidak berapa M ya, 5 keliling. Pergi sama lapangan basket. Lawannya semua. Dua lah ya. Oke, kita yang kedua ini misi juga ada masalah. Kau sinar itu ulang ya. Padahal tadi sedih lah. Kita sinar. Ya. Naren, Kalau bilang ada apa dia? Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ketemu bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa menggunakan kamu. Gimana ini? Kalau gini, elok emang ya. Tapi nanti ada yang lebih elok ya Pak. Kamu suka ya jadi ikut bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ikut bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, ini posisi sebagai teman. Posisi membuat rasa bersalah berjalan dengan nada teman. Nah ini waduh. Nah ini memang agak mada dia memang. Naren, Oh, mana? Iya, Bu. Habis ibu saya membawakan saya, Bu. kamu menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan nyalahkan orang yang bisa dibaca. Kok kenapa sih? Iya, Bu. Saya kan malu tadi. Jadi, biarpun saya kencang, tetap kencang, Bu. Ya sudah sangat nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlalu lagi. Bikin seneng ibu. Ibu. Sekarang Bisa, Bu. sudah sangat masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Oke, ini posisi ketiga. Kemudian posisi sebagai komentar masih Sinaren. Amalnya berapa kali Amarel ya. Ada dulu dia.
Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, kan? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika datang telat. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 masih istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Jangan kegagalan untuk ketinggalan, ya. Baik Bu. Ini posisi yang kelima. Posisi sebagai manajer. Kasih sebenarnya. Selamat pagi Karen. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. baiklah menurut kamu. Ini sebenarnya Sekolah yang meningkatkan. bervariasi Menghargai diri sendiri salah dia. dan orang lain. Jadi, apakah meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ya Bu, saya meyakininya. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah kekeluargaan ini? Di sini ya Bu. Bagaimana kamu memperbaiki masalah kekeluargaan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alat saya Bu. Baik, kalau kamu menyetel ada sesuatu yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, karena saya KMA. Ada lagi selain KM? Selain KMA, ada ibu saya. Baik, jadi yang menentukan KM adalah KM dan ya. Kira-kira akan mulai saat kapan kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan sewa alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan adik. Ada lagi yang perlu dilakukan kalian agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, kalian. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang mau kembali ke proses pribadi. Baik Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, telah kita saksikan bersama Pak Sinarian diperlakukan oleh ibunya dengan 5 posisi kontrol. Tapi yang kita tangkap di sana tidak ada satupun yang memberikan konsekuensi kan. Artinya Sinarian itu diberi maaf saja. Pada paling tadi disuruh untuk menyelesaikan tugas yang istirahat. Tapi yang pertama ini memberi dalam apa ya. Nah, di dalam menempatkan diri kita di posisi kontrol ini, bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah di mana posisi kita seharusnya? Ya, panas. Terima kasih Pak. Kalau menurut saya tergantung kepada tipe dan tingkah laku manusia. Ya, Kita harus belajar juga tipe-tipe anak. ya. Mana yang paling cocok itu sesuai dengan bakat anak. Oke. Terima kasih Pak Nas. Tepat sekali apa yang disampaikan Pak Nas. Kita tidak harus selalu posisi sebagai manajer. Kita bisa menyesuaikan posisi ini kapan harusnya kita berposisi di mana. Beberapa minggu yang lalu saya elaborasi dengan Eksekutif Nasional dengan Bapak Ubaidillah Maksum namanya, beliau dari Blitar Jawa Timur. Kalau Bapak ini cenderung kita merasa berada di posisi 5. Oke, itu begitu Pak beliau. Tapi kemarin di ruang BK kami berdiskusi dengan mereka yang kita dan kami teman beliau juga pengawas SMA. Kebetulan beliau ini sama-sama instruktur ini kedua ini instruktur dan fasilitator. Beliau setuju dengan saya bahwa kita tidak harus selalu berada di posisi manajer. Kita harus mampu menempatkan posisi kita sesuai dengan kondisi pada saat itu. Kalau ada itu patut dihukum, kita hukum. Kalau ada itu patut kita beri input rasa bersalah,
kita buat seperti itu, tapi idealnya memang kita harus lebih banyak berada di posisi manajer. Oke, lanjutkan. Ini waktu kita mungkin udah lebih ya, kita agak dipercepat sedikit. Oke, ini di samping itu kita ada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Adalah suatu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini dapat membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri karena murid akan mematuhi keyakinan yang telah dibuat mereka sendiri. Nah, ini satu perbedaan ya. Di kurikulum negara itu sebutan siswa itu murid. Kalau dulu dewan murid itu ada SD ya. Nah, ternyata mereka menyebut dari SD sampai SMA itu murid. Saya sendiri saya keselio dengan itu. Oke, ini satu keyakinan kelas yang sebenarnya telah kita laksanakan. Apa itu? Berawal dari kesepakatan belajar yang kita buat di dalam kelas, maka nanti akan timbullah keyakinan kelas. Selama ini mungkin kita telah melaksanakan kontrak belajar, telah melaksanakan kesepakatan kelas. Mungkin ini yang perlu kita tingkatkan lagi, di mana kontrak belajar, keyakinan kelas itu kita buat menjadi satu keyakinan di mana anak-anak kita akan merasa bersalah kalau mereka melanggar. Bagaimana cara membuatnya? Diawali dengan item-item disiplin di sekolah. Kemudian yang paling penting adalah dalam keyakinan kelas itu harus ada saling menghargai, saling menghormati, disiplin, dan rasa diterima. Nah, kemudian setelah kita buat keyakinan kelas itu, kita jadikan itu satu keyakinan di dalam kelas bahwa inilah yang akan kita taati, akan kita patuhi selama belajar ini. Termasuk saya kalau mengamati janji siswa itu bisa kita jadikan satu keyakinan sekolah. Kataan kepada orang tua dan guru. Sebelum kita tutup, kita akan menjelaskan kalau ada tanggapan dan respon dari teman-teman. Terima kasih Pak Bapak Ibu. Itu tangan dulu Pak M. Luar biasa tentunya Pak M. Dan perubahan bukan hanya pada anak ya, tetapi juga dilakukan kepada kita. Baik Bapak Ibu, saya yakin dari materi yang luar biasa ini ada pertanyaan atau ada yang melitik akal reptil kita ingin tahu atau cari jalan apa dari kasus-kasus yang kita lakukan tentunya di lapangan. Silakan Bapak Ibu jika ada. Pak Anas ada? Silakan Pak Anas. Terima kasih Pak Kemek. Saya tertarik dengan 5 model posisi kontrol. Kita sebagai manusia kan punya watak dan karakter juga. Ya. Ada guru yang disiplin. Nah, ada juga guru yang punya rasa kasihan. Ada juga guru yang masa bodoh gitu. Tadi Bapak M sudah katakan bahwa yang 5 itu tuh tidak harus semuanya kita gunakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, tapi ketika kita menggunakan sebagai hukuman, kalau dia tidak berubah, apalagi yang harus kita pakai, padahal hukuman itu udah paling berat untuk sanksi pada anak gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Nas, kita sudah tanggapi. Kalau dengan dihukum saja anak tidak berubah, apa lagi yang harus kita lakukan? Nah, ini sebenarnya yang dikatakan pembelajaran yang pusat pada murid. Di mana kalau kita kaji ada yang namanya profil belajar murid. Profil belajar murid itu kita memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan kewajiban atau melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Nah, kita pikir semua anak kita ini mempunyai kecerdasan. Dalam kecerdasan itu ada yang sosio-emosional, ada yang intelijen. Memang banyak juga anak-anak kita yang satu hukum itu tidak berubah. Tapi kalau saya pikir sekarang apapun hati anak, apalagi anak kita telah remaja, kalau kita sentuh dengan kasih sayang, insya Allah dia akan berubah Mas. Ari Lasso aja mengatakan, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan menjadi milikmu selamanya.
Itu juga dengan anak-anak kita. Kalau kita sentuh dari hatinya itu, insya Allah dia akan berubah. Sama juga orang Jawa, Jawa macam yang lebih laju terang, laju barangai, laju yang waktu macam yang ada kita berubah orang lain. Mungkin seperti itu Bapak. Artinya kalau dengan hukuman kita mampan, mungkin kita akan membuat pendekatan lebih persuasif dengan menyentuh hati nurani anak-anak ini. Dan insya Allah anak-anak kita anak-anak yang bagus semua. Insya Allah kalau kita sentuh dengan hati nuraninya, mereka akan bisa kita arahkan dengan yang lebih baik. Mungkin demikian saja. Panas, terima kasih, mohon maaf. Kemudian Baik, sebentar. Kayaknya Pak Nas itu kan cuma disentuh gitu. Kita harus tiap waktu kembali barangkali kayak kebutuhan dasarnya sebenarnya apa? Atau saya cari perhatian, ya kan? Nah, kalau sudah tahu kayak gitu, kita udah tahu dong posisi kontrol mana yang akan kita cari. Oke ya? Baik, Bu Juni Elvidera. Ibu cantik kita, silakan. Mungkin di sini saya bukan bertanya ya Bapak, tapi saya meminta ini. ya beneran. Saya juga tertarik dengan posisi kontrol ini. Terima kasih sebelumnya, terima kasih banyak Pak. Materinya betul-betul luar biasa dan memang baik sekali, bukan praktek baik yang sangat baik menurut saya. Kenapa baru sekarang? Belum terlambat. Jadi gini Pak, dan saya juga tertarik dengan Bu Oci tadi. Ini bukan hanya siswa saja yang harus berubah, kita juga harus berubah. Ya, dan selama ini Pak, saya lihat misalnya kita, saya bukan saya lah gitu ya. Kadang-kadang sebenarnya dari segi teori itu bagusnya kan kita memang tidak hanya satu saja posisi kita, tidak seperti teori Bapak tadi. Ada saatnya kita jadi manajer, ada saatnya kita jadi pengamat. Tapi sangat sulit sekali kita memposisikan kita sebagai manajer ya, seperti yang Pak Nas bilang tadi. Kita sering memposisikan diri kita itu hanya sebagai penghukum. Itu gitu Pak. Jadi intinya saya bukan bertanya ini Pak, saya meminta besok kasih lagi lah praktek baik Pak. Bagaimana menjadikan kita guru ini kita bisa apa sih teori-teorinya untuk menjadikan kita itu sebagai penghukum bisa, pembuat rasa bersalah bisa, kemudian manajer, pengamat dan sebagai teman kita bisa. Jadi artinya kita siap menjadi guru yang hebat dan tidak ada lagi BK yang berfungsi terlalu banyak lagi BK berfungsi. Ini tambah lagi bisa materinya permintaan. Insya Allah menyerah kalau kita juga kesepakatan di Komgal nanti akan di demo akan kita tambahkan. Ada kedua di dalam tentang pembuat posisi kontrol ini. Caranya kita sebagai ini bisa. Insya Allah. Kalau di PMO ada kesempatan atau ada di Komgal nanti, insya Allah akan kita bahas kembali. Terima kasih Mira atas masukannya. Terima kasih luar biasa. Bu Meli lagi. Bu Meli nggak bisa, nggak harus. Terima kasih Bu Yosi cantik. Oke, sebelumnya mari kita kasih aplaus dulu kepada Pak M yang begitu hebatnya menampilkan CD beliau pada saat ini dengan budaya positif, di mana budaya positif ini akan berdampak dalam perubahan paradigma berkelakuan baik dan akhirnya menjadi disiplin positif. Di sini saya juga sangat tertarik dengan posisi kontrol restitusi, di mana juga ada 5 poin di sana. Dan kelimanya tadi sudah dibahas oleh teman-teman. Sekarang saya berpijak kepada poin terakhir, yaitu nomor 5. Sepanjang yang telah dibahas tadi dan yang telah dipertanyakan oleh teman-teman atau masukan dari teman-teman, itu tadinya menjurus kepada siswa, antara guru dan siswa. Sekarang saya posisikan sebagai manajer. Seandainya Bapak M sekarang ini menjabat sebagai wakil humas atau sebagai kepala sekolah SMA Negeri 10 Padang, posisi 1, 2, 3, 4, 5 itu seperti apa yang Bapak dapatkan, terutama di SMA 10 Padang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian sendirinya berat sekali. Terima kasih Bu Meli. Saya pikir Ibu Meli ikut dalam konsep materi
modul di dalam pelajaran kenegaraan ini. Kenapa? Saya pertanyaannya sering sekali muncul, terutama di modul 1. Bagaimana akan Bapak kalau saya dengan Bapak di kepala sekolah? Itu sering sekali muncul pertanyaan seperti itu di modul-modul yang terakhir tadi. Jadi kepala sekolah itu seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu harus arif dan bijaksana. Seorang pemimpin kalau mereka bersikap tegas akan dianggap kejam. Kalau mereka bersikap lembut akan dianggap lemah. Jadi pemimpin itu harus memakai filosofi orang Sumatera Barat, orang Minang. Kok kanduanya pada penantian, kok tatangnya betul-betul. Artinya apa? Seorang pemimpin itu harus mampu masuk lalu, menerima masukan, mau dikritik, dan mau berbagi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, kalau sebagai seorang pemimpin, ada saatnya seorang pemimpin melakukan kelima posisi ini. Yang pertama, apabila bukan maaf, tidak semuanya begitu hebat. Apalagi guru-guru zaman kurikulum 76. Ini yang batu yang saudara saya, pada yang saudara saya. Di saat itu, mungkin kalau perlu kepala sekolah memberikan SP itu ketentuan, itu perlu juga kadang-kadang karena sikap dan tindakan guru, kepala sekolah bisa ditegur oleh kepala dinas, itu bisa membuat bersih masalah. Ibu kerja juga wah, lama lagi dinas. Kau ibu protes wah, ibu sampai sore ke dinas memberi seseorang wah, nomor tanggung jawab kamu ambo dengan kanaya. Nah, itu ya semuanya lakukan di sekolah. Kalau misalnya oleh Bapak Isa sebagai teman, ada saatnya seorang pemimpin bersama anggota yang dipimpin itu berperan sebagai teman. Ada saatnya mereka bercanda, ada saatnya mereka tertawa, ada saatnya mereka meluruskan sesuatu yang salah itu seperti menegur seorang teman. Dan sebagai ini sudah pasti nih, sebagai pengamat dan sebagai manajer sudah pasti ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi demikian Bu Meli, kalau sebagai seorang pemimpin mereka harus mampu pandai mana menempatkan diri di lima posisi ini. Kalau Pak sekarang posisi sebagai wakil humas, karena banyak hal yang harus dikomunikasikan di sana dengan orang tua siswa, dengan masyarakat, dengan instansi, dengan keluarga besar Semanten. Seperti apa yang dilakukan? Kalau kita menjadi relasi dengan orang, apalagi orang dari luar, atau humas ini kan masyarakat, kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer. Sebab bagaimana dalam menjadi hubungan sosial ini, kita harus pandai menjaga etika, pandai memposisikan diri, harus berbahasa yang baik dan benar, menguasai ilmu komunikasi yang bagus. Seperti kata pepatah, kok mandi di baru-baru, kok bagato di bawah-bawah. Jadi ini yang perlu kita tenangkan di dalam kita. Injak kok awak untuk kaca yang uji, mau jojak yang gamari, kaca kanan, kaca mati. Jadi tergantung kita memposisikan diri kita. Insya Allah dimanapun kita berada, apapun posisi kita, kalau kita menguasai ilmu komunikasi yang baik, pandai juga sosial yang baik, insya Allah kita tidak akan mendapat musuh. Oke, kita tunggu. Ya, satu lagi. Oh, ditambahkan boleh ke sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin menyangkut pertanyaan Bu Meli tadi, saya cuma menambahkan sedikit saja. Kalau kita pemimpin kita atau kepala sekolah berarti kita bertindak sebagai manajer. Nah, sebagai seorang manajer dalam mengayomi semua bawahan kita, apakah itu laporan negatif atau positif, maka kita sebagai manajer harus melakukan cross check dulu kepada bawahan kita. Cross checknya bukan dalam satu hara, tapi dari semua pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini. Dan ini semakin hangat ini. Saya yakin sampai sore tidak akan selesai. Nah, luar biasa. Tapi Pak M masih punya PR dari Bu Juni Elvin ya. Besok praktik dari yang 5 itu Pak M. Praktik dari yang 5 itu Pak M harus cari ya Bu Juni ya. Harus dapat bagaimana siswa
seorang guru jadi penghukum, pembuat masalah dan seterusnya, ya. Dan posisi-posisi seperti itu harus kita pelajari untuk melakukan perubahan ya Bapak Ibu ya. Baik. Dari Bapak ini juga ada tantangan. Iya, sama lagi tantangannya dari Bu Mini. Kalau saya waktu lumas gimana, untuk kepala sekolah bagaimana? Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk Pak M terima kasih banyak sudah berbagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak M berikan menjadi amal ibadah bagi beliau dan tentunya menjadi perubahan terbaik bagi kita bersama. Bapak Ibu, dengan berakhirnya Pak M menjawab pertanyaan dari Bu Mini dan sudah ditambah kali ini berakhir rangkaian acara seminar kita dengan Pak M pada siang ini, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di seminar berikutnya. Kami tunggu praktik baik dari Bapak Ibu guru lain. Terima kasih.